Vietnam dan Thailand sering menjadi destinasi wisata populer di Asia Tenggara, terkenal dengan kehidupan malam yang dinamis, budaya yang kaya, dan pemandangan alam yang menakjubkan. Namun, Malaysia juga memiliki daya tarik yang unik dan menarik bagi wisatawan. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Malaysia menawarkan pengalaman budaya yang kaya dan beragam. Anda dapat menemukan kesenian tradisional, arsitektur yang indah, serta festival dan upacara keagamaan yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, Malaysia memiliki alam yang menakjubkan, mulai dari pantai-pantai tropis hingga hutan hujan yang mengagumkan. Kehidupan malam di Malaysia juga patut diperhitungkan, terutama di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Penang. Anda dapat menikmati berbagai pilihan restoran, bar, klub malam, dan acara seni yang menarik untuk dinikmati sepanjang malam. Tentu saja, keindahan wanita Malaysia juga tidak boleh dilewatkan. Dengan keberagaman etnis dan budaya di Malaysia, Anda akan menemui wanita-wanita yang menarik dengan beragam kecantikan alamiah. Jadi, meskipun Malaysia mungkin sering luput dari perhatian wisatawan Asia Tenggara, negara ini memiliki potensi yang besar sebagai destinasi wisata yang menarik dan memikat bagi siapapun yang ingin menjelajahi keberagaman budaya, alam, dan hiburan yang ditawarkan. Malaysia adalah perpaduan antara modernitas dan tradisi, terletak di Asia Tenggara antara Singapura, Thailand, dan Indonesia. Di negara ini, Anda bisa berjalan-jalan di bawah sinar matahari di sepanjang pantai dan mengagumi pemandangan indah. Malaysia memiliki lebih dari 34 juta penduduk, dan ibu kotanya, Kuala Lumpur, terkenal dengan gedung pencakar langitnya yang menjulang tinggi serta hutan hujan yang hijau dan subur di Kalimantan. Negara ini juga dikenal sebagai surga kuliner dengan beragam hidangan lezat yang menggoda selera. Namun, di balik semua daya tarik terkenal itu, Malaysia menyimpan banyak fakta unik dan mengejutkan yang tidak banyak diketahui orang. Dari keanekaragaman hayati yang luar biasa hingga praktik budaya yang menakjubkan, Malaysia penuh dengan kejutan. Bersiaplah untuk mengungkap hal-hal tak terduga dan menjelajahi keajaiban yang jarang diketahui dari hutan hujan aslinya. Malaysia sangat indah. Memiliki kontras menakjubkan antara keindahan alamnya di Pulau Kalimantan dan Semenanjung Malaysia, serta kehidupan perkotaan yang dinamis di kota-kota metropolitan seperti Kuala Lumpur. Pulau Kalimantan yang megah menawarkan pengalaman alam yang luar biasa dengan hutan hujan tropisnya yang tua dan beragam hayati. Pengunjung dapat menjelajahi hutan yang rimbun, sungai yang berkelok-kelok, dan melihat keanekaragaman satwa liar yang hidup di sana. Pulau ini juga berbagi dengan Indonesia dan Brunei, menambah kekayaan budaya dan alamnya. Sementara itu, Semenanjung Malaya, juga dikenal sebagai Semenanjung Malaysia, menawarkan pantai berpasir emas yang memukau dan perairan yang jernih. Wilayah ini tidak hanya mempesona dari segi alam, tetapi juga merupakan pusat ekonomi dan budaya negara. Dengan konsentrasi kota metropolitan terbesar dan pusat kota yang ramai, seperti Kuala Lumpur, pengunjung dapat merasakan kemegahan gedung pencakar langit dan menikmati kehidupan perkotaan yang modern. Kualitas dan kemajuan infrastruktur di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur juga menjadi saksi kemajuan dan kemakmuran negara Malaysia. Malaysia adalah negara yang memadukan harmoni antara alam megah dan kehidupan kota yang dinamis, menawarkan beragam pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjunginya. Kuala Lumpur adalah sebuah metropolis yang dinamis di Malaysia, di mana modernitas bertemu dengan tradisi. Kota ini memiliki ciri khas yang memadukan elemen-elemen ikonik seperti Menara Petronas yang menjulang tinggi, dengan warisan tradisional seperti kuil dan pasar tradisional yang tersebar di seluruh kota. Meskipun Kuala Lumpur memiliki populasi sekitar 34 juta penduduk, hanya setengah dari jumlah tersebut adalah Melayu. Di sini, terdapat banyak warga negara India, Cina,
dan juga suku-suku asli, terutama di wilayah Kalimantan. Interaksi antara beragam kelompok etnis ini menciptakan keberagaman yang kaya dan meriah di kota ini. Ibu kota Malaysia dikenal dengan cuaca hujan yang sering terjadi sepanjang tahun, dengan mencatat sekitar 200 hari hujan dalam satu tahun. Kota ini berada di iklim hutan hujan tropis yang ditandai dengan kelembapan tinggi dan curah hujan yang substansial. Di sisi lain, Kuching, ibu kota negara bagian Sarawak di Pulau Kalimantan, memiliki rekor jumlah hari hujan tertinggi di Malaysia, yaitu 253 hari hujan dalam setahun. Kuching juga mengalami iklim hutan hujan tropis yang menyebabkan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Kedua kota ini, Kuala Lumpur dan Kuching, menerima curah hujan yang melimpah dan kondisi yang relatif basah. Salah satu ciri khas masyarakat di kedua kota ini adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan cuaca yang sering hujan. Warga sudah terbiasa dengan kondisi cuaca ini dan telah belajar menerapkan cara-cara untuk menyesuaikan kehidupan sehari-hari dengan cuaca yang sering hujan tersebut. Misalnya, banyak warga membawa payung atau jas hujan setiap kali keluar rumah, dan sudah menjadi hal biasa melihat jalan setapak dan bangunan dilengkapi dengan atap atau pintu masuk tertutup untuk memberikan perlindungan dari hujan. Bandara Internasional Kuala Lumpur memang memiliki konsep yang unik di mana sebagian hutan hujan Malaysia dipertahankan di dalam area bandara. Para arsitek dan perencana telah memutuskan untuk melestarikan sebagian hutan hujan ikonik Malaysia ini sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan sambil memberikan pengalaman yang unik bagi para pelancong. Dengan jalan-jalan yang melintasi hutan kecil di dalam bandara, para pengguna jasa bandara dapat menikmati keindahan alam sambil menunggu penerbangan mereka. Suasana yang diciptakan dengan dedaunan berwarna-warni, suara aliran air terjun, dan pepohonan tinggi memberikan pengalaman yang unik dan menenangkan bagi para pengunjung. Pemandangan dan suasana alam di sekitar bandara ini benar-benar menciptakan atmosfer tropis yang khas dari Malaysia. Selain itu, keunikan Bandara Internasional Kuala Lumpur juga terlihat dari keberadaan cuaca semulai hutan hujan yang direplikasi di dalam bandara. Dengan suasana yang sangat realistis, pengunjung bandara dapat merasakan sensasi hujan tropis yang khas di dalam bandara, menambahkan kedalaman dan keaslian pengalaman perjalanan mereka. Semua elemen ini menciptakan pengalaman yang unik dan membedakan Malaysia sebagai destinasi perjalanan yang menawarkan sesuatu yang berbeda dan unik bagi pengunjungnya. Penang, sebagai salah satu pusat kuliner terkemuka di Malaysia, memang dikenal sebagai surga bagi para pecinta makanan. Dengan beragam pengaruh budaya dari India, Cina, dan Asia Tenggara yang bersatu, kios jajanan kaki lima di Penang menawarkan pengalaman kuliner yang tiada duanya. Di negara ini, makanan bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai bagian dari budaya yang kaya dan beragam. Kios jajanan kaki lima yang sederhana namun semarak di Penang, adalah tempat di mana Anda dapat menikmati berbagai hidangan lezat yang dipengaruhi oleh berbagai budaya. Misalnya, luksa yang lezat, roti canai dengan pengaruh India yang renyah, atau nasi lemak favorit Malaysia yang lezat. Setiap suapan membawa rasa yang kaya dan beragam, mencerminkan perpaduan budaya yang ada di Penang. Salah satu hal yang membedakan Penang dari tempat lain adalah warisan kuliner yang dijaga dengan baik. Banyak pedagang kaki lima di Penang mewarisi resep dan teknik memasak dari generasi ke generasi, menjadikan setiap hidangan seperti sepotong masa lalu yang hidup kembali. Dengan begitu, setiap suapan mungkin memiliki cerita dan tradisi yang terkait dengan keluarga pedagang yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Kisah di balik setiap hidangan dan rasa yang tiada duanya membuat pengalaman kuliner di Penang menjadi begitu istimewa dan memikat. Kombinasi antara warisan budaya, rasa yang kaya, dan cerita di balik makanan menjadikan Penang sebagai destinasi kuliner yang harus dikunjungi bagi para pecinta makanan dan pelancong yang ingin merasakan kekayaan kuliner Malaysia yang autentik.
Kota Georgetown di Pulau Penang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat menarik di Malaysia. Keberagaman budaya, arsitektur bersejarah, dan jajanan kaki lima yang khas menjadi daya tarik utama kota ini. Georgetown terkenal dengan kawasan bersejarahnya yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda dan Inggris. Arsitektur bersejarah ini menciptakan atmosfer yang unik dan memukau bagi pengunjung yang ingin merasakan nuansa dunia lama. Sambil menjelajahi jalan-jalan di Georgetown, pengunjung bisa menikmati banyak bangunan berwarna-warni, mural seni jalanan, dan tempat-tempat bersejarah yang memberikan wawasan tentang masa lalu kota ini. Selain keindahan arsitektur bersejarah, Georgetown juga terkenal dengan jajanan kaki lima yang lezat. Berbagai macam makanan lokal seperti nasi kandar, laksa, char kway teow, dan banyak lagi dapat ditemukan di berbagai penjajah makanan yang tersebar di seluruh kota. Mencoba jajanan kaki lima yang autentik di Georgetown adalah pengalaman yang tidak boleh dilewatkan bagi para wisatawan yang menyukai petualangan kuliner. Georgetown juga berhasil menjaga keseimbangan antara warisan bersejarah dan sentuhan modern. Beberapa tempat di kota ini telah direvitalisasi dan diubah menjadi ruang seni, tempat nongkrong, atau event budaya yang menarik. Dengan kombinasi keindahan arsitektur bersejarah, jajanan kaki lima yang lezat, dan atmosfer yang unik, tidak heran Georgetown menjadi tujuan wisata yang populer di Malaysia. Bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi pesona dunia lama yang masih terasa kuat sambil menikmati sentuhan modern yang unik, Georgetown adalah tempat yang ideal untuk dikunjungi. Malaysia memang salah satu negara paling beragam di Asia, terutama dalam hal keragaman etnis, agama, dan budaya. Dengan sekitar 34 juta penduduk, Malaysia adalah campuran yang beragam dari berbagai etnis, termasuk Melayu, Tionghoa, dan India, serta lebih dari 200 komunitas asli, terutama di Sabah dan Sarawak di Pulau Kalimantan. Keragaman yang ada di Malaysia, termasuk dalam hal agama, memiliki implikasi yang besar bagi negara ini. Meskipun Islam adalah agama resmi dan orang Melayu diwajibkan menjadi Muslim menurut hukum, Malaysia juga memiliki komunitas yang menganut agama-agama lain seperti Buddha, Kristen, dan Hindu. Keragaman agama ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Malaysia, mulai dari budaya kuliner yang beragam hingga banyaknya bahasa dan dialek yang digunakan. Keragaman ini memberikan kekayaan bagi Malaysia, karena memungkinkan adanya pertukaran budaya yang kaya dan beragam. Festival-festival seperti Taipusam dan Tahun Baru Imlek menjadi ajang untuk berbagai kelompok etnis dan agama bersatu untuk merayakan keunikan dan kesamaan mereka sebagai warga negara Malaysia. Topik tentang aliansi politik yang berkuasa di Malaysia sejak tahun 1957 adalah sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Bagi Malaysia, aliansi politik yang terdiri dari partai-partai seperti UMNO, MCA, dan MIK telah memainkan peran penting dalam politik negara sejak masa kemerdekaan. Kontinuitas aliansi politik ini selama lebih dari 6 dekade menunjukkan dinamika politik yang unik di Malaysia, di mana stabilitas politik dapat dipertahankan melalui koalisi yang solid meskipun adanya beragam tantangan dan perubahan dalam masyarakat dan politik. Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan aliansi politik ini bertahan lama adalah kekuatan tradisi politik, ikatan sejarah antara partai-partai komponen, dan pragmatisme politik dalam menghadapi berbagai perubahan politik dan sosial. Selain itu, kerjasama antar etnis yang kuat dalam aliansi ini juga telah menjadi faktor penentu dalam mempertahankan kesatuan dan stabilitas politik di Malaysia. Namun, tentu saja, pola politik pun dapat berubah seiring waktu. Seperti yang terjadi di pemilu-pemilu terkini, telah terlihat adanya pergeseran politik dan semakin banyak variasi partai politik yang muncul di Malaysia. Ini menunjukkan bahwa meskipun aliansi politik yang sama telah berkuasa lama, dinamika politik yang baru dan beragam terus berkembang di negara ini. Dengan demikian,
Diskusi tentang aliansi politik yang berkuasa di Malaysia sejak tahun 1957 dapat membuka ke arah perdebatan yang produktif tentang evolusi politik negara ini, tantangan yang dihadapi, serta arah ke depan politik Malaysia. Dunia tumbuhan memang penuh dengan keindahan dan keunikan yang luar biasa. Seperti bunga bangkai yang disebut sebagai anggota besar dunia tumbuhan namun dengan bau yang tidak sedap. Meskipun terlihat aneh, bau busuk yang dihasilkan bunga bangkai sebenarnya memiliki tujuan yang penting dalam ekosistem. Bau tersebut dirancang untuk menarik lalat sebagai penyerbuk. Lalat tertarik dengan bau busuk yang menyerupai daging busuk tersebut dan secara tidak sengaja membantu dalam penyerbukan bunga. Sehingga, meskipun terlalu busuk bagi manusia, bau tersebut sangat menarik bagi lalat yang memainkan peran penting dalam siklus kehidupan tumbuhan. Rafflesia, tanaman berbunga terbesar yang ditemukan di hutan hujan Kalimantan dan Malaysia, menunjukkan keajaiban alam yang luar biasa. Tidak hanya Rafflesia, tetapi juga satwa liar lainnya yang hidup di hutan-hutan Malaysia memberikan kehidupan dan vitalitas yang tak ternilai. Keberagaman satwa liar yang ditemukan di Malaysia, mulai dari pohon-pohon tinggi hingga satwa liar misterius, mencerminkan kekayaan alam yang dimiliki negara ini. Setiap bagian dari Malaysia dipenuhi dengan keajaiban alam yang mempesona, yang memberikan pentingnya untuk menjaga dan melestarikan ekosistem mereka. Kebijakan keras terhadap narkoba di Malaysia didorong oleh sejarah negara tersebut dalam menghadapi masalah perdagangan dan penyalahgunaan narkoba yang serius. Pemerintah Malaysia percaya bahwa hukuman yang keras, termasuk hukuman mati untuk kepemilikan sejumlah besar narkoba, dapat menjadi deteren efektif untuk mencegah perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan dari hukuman yang diberlakukan. Hukuman mati tidak hanya berdampak pada pelaku perdagangan narkoba besar, tetapi juga pada individu yang mungkin mengalami kecanduan atau kesulitan dalam mengatasi masalah narkoba. Penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi terbuka dan transparan tentang kebijakan narkoba, baik di Malaysia maupun secara global. Diskusi yang mendalam tentang pendekatan yang lebih holistik terhadap masalah narkoba, yang melibatkan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pengobatan bagi individu terkena dampak, sangat diperlukan. Menara Petronas, sebagai dua gedung pencakar langit kembar tertinggi di dunia, bukan hanya merupakan simbol kebanggaan bagi Malaysia, tetapi juga mewakili aspirasi negara ini untuk mencapai tujuan yang tinggi secara harfiah. Dengan ketinggian yang mengesankan dan desain arsitektur yang elegan, Menara Petronas menunjukkan kemajuan teknologi dan keahlian konstruksi yang luar biasa. Setiap menara memiliki fungsi yang unik dan penting bagi ekonomi dan bisnis Malaysia. Menara pertama menjadi pusat operasional bagi perusahaan gas Malaysia, Petronas, dan perusahaan-perusahaan terkait, menjadi representasi jantung sektor energi negara tersebut. Sementara menara kedua menjadi rumah bagi berbagai perusahaan yang memilih untuk mendirikan kantor mereka di sana, menciptakan suasana bisnis yang sibuk dan produktif. Selain fungsionalitasnya, Menara Petronas juga menggambarkan konsep keindahan dan keajaiban arsitektur. Desain elegan dan elemen-elemen rumit yang menyatu dengan indah menciptakan struktur yang memukau dan mengesankan, yang telah menarik perhatian dunia. Melalui Menara Petronas, Malaysia menghadirkan narasi yang lebih mendalam tentang kemajuan, inovasi, dan tekad untuk mencapai keunggulan dalam berbagai bidang. Dengan mengagumi keindahan dan kehebatan desain mereka, kita juga menghargai karya manusia yang luar biasa dan tekad yang kuat dalam meraih tujuan yang tinggi. Sistem monarki bergilir di Malaysia,
dengan gelar raja yang secara resmi dikenal sebagai Yang di-Pertuan Agong, merupakan contoh unik dari sistem pemerintahan monarki di dunia. Dalam sistem ini, Raja Malaysia bukanlah jabatan yang diturunkan dari generasi ke generasi, seperti kebanyakan monarki hereditari, tetapi raja dipilih oleh sebuah dewan khusus yang terdiri dari para penguasa Melayu turun-temurun yang disebut Konferensi Para Penguasa. Setiap 5 tahun, 9 penguasa kerajaan berkumpul untuk memilih salah satu dari mereka menjadi Yang di-Pertuan Agong melalui proses pemilihan yang serupa dengan kursi musik versi regal, namun dengan tambahan kemegahan dan upacara. Sistem monarki bergilir ini telah menjadi bagian dari warisan budaya dan sistem politik Malaysia sejak negara ini mencapai kemerdekaan. Ini mencerminkan dedikasi Malaysia terhadap prinsip demokrasi dan juga mengakui keanekaragaman budaya negara tersebut. Proses pemilihan raja yang melibatkan para penguasa dari berbagai kerajaan dan negara bagian di Malaysia menjadikan setiap pemilihan raja sebagai representasi harmoni di antara keragaman. Saat ini, Yang di-Pertuan Agong Malaysia adalah Al-Sultan Abdullah R.I. Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, yang mengambil alih tahta setelah keputusan Sultan Muhammad V dari Kelantan untuk mundur. Selain menjabat sebagai Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah juga merupakan Sultan Pahang ke-6. Gelar yang dipertahankannya, Al-Sultan Abdullah R.I. Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, menunjukkan kehormatan dan penghormatan yang diberikan kepadanya dalam kedudukannya yang mulia. Sejarah dan keberagaman Malaysia memang menakjubkan. Lembah Lenggong, yang terletak di Malaysia, adalah salah satu tempat bersejarah yang syarat dengan penemuan arkeologis yang memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah daerah tersebut. Tempat ini telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2012. Lembah Lenggong merupakan situs penting yang menjadi saksi perkembangan manusia sejak zaman prasejarah. Beragam penemuan arkeologis seperti alat-alat batu, artefak manusia purba, serta bukti kehidupan manusia purba telah ditemukan di lembah ini. Penemuan-penemuan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang evolusi manusia, kehidupan sosial, dan kebudayaan di zaman prasejarah. Melalui pelayaran melalui sejarah, para pengunjung dapat menjelajahi dan memahami perjalanan panjang manusia di kawasan tersebut. Mereka dapat menyelami sejarah yang kaya dan multidimensi dari masa lampau yang tercermin dalam peninggalan arkeologis yang ditemukan di Lembah Lenggong. Ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan kebudayaan Malaysia. Selain keindahan alamnya yang mempesona, Malaysia juga membanggakan warisan budayanya yang beragam. UNESCO telah mengakui pentingnya perpaduan arsitektur, budaya, dan sejarah yang unik di kota-kota bersejarah seperti Melaka dan Georgetown. Ini menjadikan Malaysia sebagai tujuan wisata yang menarik bagi para pengunjung yang tertarik dalam menjelajahi dan memahami kekayaan sejarah dan budaya negara ini. Singapura adalah sebuah negara yang telah mengalami perjalanan sejarah yang sangat menarik dan bersejarah. Pada akhir tahun 1950-an, Singapura memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan Inggris dan memasuki masa kepemimpinan seorang pemimpin visioner, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Singapura pada tahun 1959, diakui sebagai salah satu pemimpin terhebat dalam sejarah modern. Pada tanggal 9 Juli 1963, Singapura bergabung dengan Malaysia melalui perjanjian yang ditandatangani oleh Lee Kuan Yew dan para pemimpin negara lain. Bergabungnya Singapura dengan Malaysia pada awalnya bertujuan untuk membentuk front persatuan yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan bersama. Namun, perbedaan ekonomi dan politik serta ketegangan rasial menyebabkan hubungan antara Singapura dan Malaysia memburuk. Pada tahun 1964, kekerasan rasial meletus di Singapura, yang semakin memperumit hubungan antara kedua negara. Akibatnya, pada tanggal 9 Agustus 1965,
Singapura secara resmi memisahkan diri dari Malaysia dan memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka. Setelah memperoleh kemerdekaannya, Singapura menghadapi banyak rintangan untuk tumbuh dan berkembang sebagai negara global. Dengan ketekunan dan inovasi, Singapura berhasil menjadikan dirinya sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang kuat dan menjadi mercusuar demokrasi yang bersinar di Asia. Transformasi Singapura dari sebuah pulau kecil menjadi salah satu pusat keuangan dan bisnis terkemuka di dunia, adalah bukti keteguhan dan ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan demi mewujudkan cita-cita negara yang maju dan berdaya saing global. Setelah pemisahan Singapura dari Malaysia pada tahun 1965, negara-negara bagian yang tersisa yang membentuk Federasi Malaysia adalah Semenanjung Malaya, sekarang Malaysia Barat, Sabah, dan Sarawak. Setelah Singapura keluar dari federasi, ketiga negara bagian ini tetap bersatu dan membentuk negara baru yang disebut Malaysia, yang kemudian dikenal sebagai Malaysia Barat. Malaysia terus-menerus berkembang sebagai negara yang merdeka dan multicita dengan Semenanjung Malaya, Sabah, dan Sarawak yang merupakan bagian integral dari kesatuan negara tersebut. Dalam periode setelah pemisahan Singapura, Malaysia mendorong kerjasama ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara bagian yang membentuknya untuk membangun negara yang kuat dan berdaulat. Semenanjung Malaya merupakan wilayah utama di Malaysia dengan populasi terbanyak dan pusat perekonomian negara. Sedangkan Sabah dan Sarawak memiliki keunikan budaya dan alam yang berbeda. Tetapi selama menjadi bagian dari Malaysia, mereka bekerja bersama untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan pemisahan Singapura, Malaysia terus menjalankan visi dan misi negara untuk membangun sebuah negara yang inklusif dan maju, mendorong kerjasama antar negara bagian dan membangun identitas negara yang kuat. Penetapan Malaysia sebagai nama negara tetap menjadi simbol kesatuan di antara Semenanjung Malaya, Sabah, dan Sarawak dalam membentuk sebuah negara yang beragam dan bersatu. Ketika melakukan perjalanan antara Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak, dan Semenanjung Malaysia, warga Malaysia diwajibkan untuk membawa paspor mereka. Meskipun Malaysia adalah satu negara, Sabah dan Sarawak memiliki undang-undang imigrasi sendiri yang berbeda dari undang-undang yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Hal ini berasal dari sejarah pembentukan Malaysia pada tahun 1963, di mana dalam perjanjian tersebut Sabah dan Sarawak diberikan otonomi tertentu atas masalah imigrasi. Sebagai akibatnya, perjalanan antara Malaysia Timur dan Semenanjung Malaysia melibatkan penyeberangan pos pemeriksaan imigrasi yang serupa dengan yang ditemui ketika melintasi perbatasan internasional. Dengan demikian, meskipun Malaysia adalah satu negara, persyaratan untuk menunjukkan paspor yang sah saat melakukan perjalanan antara wilayah-wilayah ini tetap diterapkan sebagai bagian dari kesepakatan sejarah yang memberikan Sabah dan Sarawak kebijakan imigrasi yang berbeda. Ini menjadikan perjalanan antara Malaysia Timur dan Semenanjung Malaysia memiliki fitur unik di mana warga Malaysia perlu melewati pemeriksaan imigrasi internal yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah. Keberagaman etnis yang terdapat di Kuala Lumpur juga tercermin dalam keragaman budaya, tradisi, dan kuliner yang ada di kota tersebut. Berbagai kuil, pasar tradisional, festival budaya, dan acara keagamaan merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari penduduk Kuala Lumpur. Dalam hal agama, Islam merupakan agama resmi Malaysia dengan mayoritas penduduk, sekitar 61%, memeluk agama Islam. Meskipun demikian, negara Malaysia mendukung kebebasan beragama, yang memungkinkan warga negaranya untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Sekitar 20% populasi Malaysia menganut agama Buddha, 9% beragama Kristen, dan 6% beragama Hindu, menciptakan keseimbangan agama yang beragam di negara ini. Dengan adanya keberagaman etnis dan agama ini,
Malaysia menjadi rumah bagi umat beragama yang besar dengan berbagai kepercayaan dan praktik keagamaan mereka sendiri. Keterbukaan terhadap keberagaman ini adalah salah satu aspek kunci yang memperkaya budaya dan identitas Malaysia sebagai negara multikultural yang harmonis. Meskipun Malaysia merupakan negara dengan mayoritas Muslim, negara ini memiliki kehidupan malam yang semarak dan beragam yang mencerminkan kekayaan multikultural di negaranya. Kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Penang menampilkan beragam pilihan hiburan malam yang meriah untuk para pengunjung. Dalam kehidupan malam di Malaysia, pengunjung dapat menemukan berbagai bar, klub, restoran, dan kafe yang menawarkan kesempatan untuk menikmati pengalaman kehidupan malam yang unik. Acara-acara live music, tarian, dan suasana kosmopolitan menambahkan warna kepada malam di Malaysia, menciptakan atmosfer yang penuh energi dan kegembiraan. Saat berjalan-jalan di malam hari di Malaysia, sangat mudah untuk terpesona oleh kecantikan wanita Malaysia. Mereka dikenal karena keanggunan dan kecantikan mereka, yang tercermin dalam gerakan halus dan postur anggun mereka. Kulit berwarna keemasan dan fitur halus menjadi ciri khas dari kecantikan wanita Malaysia, menambah pesona tersendiri dalam kehidupan malam di negara ini. Dengan semua elemen ini, kehidupan malam yang semarak dan kecantikan wanita Malaysia menjadi bagian dari daya tarik dan pesona negara ini, menawarkan pengalaman yang unik dan tak terlupakan bagi para pengunjung yang ingin mengeksplorasi sisi multikultural dan kosmopolitan Malaysia. Wanita Malaysia seringkali memiliki rambut panjang yang halus seperti sutra yang tergerai di bahu mereka, menambah sentuhan feminitas pada kecantikan alami mereka. Selain itu, kecantikan wanita Malaysia juga tercermin dalam perpaduan pengaruh budaya yang menarik, mencerminkan keragaman etnis di negara tersebut. Mulai dari ciri wajah khas wanita Melayu asli hingga ciri-ciri halus dari wanita Malaysia keturunan Cina atau India, terdapat beragam penampilan yang menambah keunikan kecantikan wanita Malaysia. Selain dari penampilan fisiknya, wanita Malaysia juga dikenal karena keanggunan dalam berbusana. Mereka memiliki selera fashion yang memadukan pengaruh tradisional dan modern, menciptakan gaya busana yang unik dan menarik. Wanita Malaysia sering mengenakan pakaian warna-warni dan kain mewah, yang menonjolkan keindahan alam serta mengekspresikan individualitas mereka. Pengaruh Islam terhadap sosial dan hukum di negara ini juga memainkan peran penting dalam busana wanita Malaysia. Meskipun ada aturan hukum syariah yang mengatur pakaian tertentu, wanita Malaysia tetap mampu mengekspresikan diri mereka dalam busana dengan gaya yang sesuai dengan aturan tersebut namun tetap memadukan unsur tradisional dan modern. Kosong. Dengan keanggunan alami, keunikan penampilan, dan selera fashion yang kreatif, wanita Malaysia memiliki gaya busana yang khas dan mempesona. Mereka tidak hanya mencerminkan keindahan fisik, tetapi juga kekayaan budaya dan kesempurnaan dalam mengekspresikan diri melalui busana. Pembatasan terhadap minuman beralkohol memang berbeda-beda di setiap negara dan bahkan di setiap negara bagian atau wilayah. Di beberapa negara, seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol diatur oleh pemerintah dan dapat memberlakukan pembatasan tertentu. Begitu pula di beberapa negara bagian di Malaysia yang lebih konservatif. Meski demikian, di kawasan wisata dan wilayah tertentu di semenanjung Malaysia, pembatasan terhadap minuman beralkohol biasanya lebih fleksibel. Banyak tempat-tempat seperti bar, pub, restoran, dan klub malam yang memiliki lisensi resmi diizinkan untuk menawarkan minuman beralkohol kepada pengunjung. Selain menikmati minuman, di Malaysia juga selalu baik untuk memiliki makanan berkualitas yang dapat menemani minuman tersebut. Restoran dan tempat hiburan di Malaysia seringkali menawarkan pilihan makanan yang lezat serta beragam, mulai dari hidangan lokal tradisional hingga makanan internasional. Kombinasi antara minuman dan makanan yang berkualitas dapat menambah pengalaman bersantap dan bersosialisasi di tempat hiburan dengan nuansa yang menyenangkan. Dengan adanya regulasi dan pembatasan yang berlaku,
Penting bagi pengunjung untuk mematuhi aturan dan menghormati kebiasaan serta nilai-nilai lokal ketika menikmati hiburan di berbagai tempat di Malaysia. Dengan demikian, pengalaman bersantai dan berhibur di negara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kenangan yang menyenangkan. Masakan Malaysia adalah pesta bagi panca indera, menciptakan perpaduan rasa yang menyenangkan, aroma yang menggoda, dan tekstur yang memikat. Dipengaruhi oleh berbagai masakan dari Cina, India, Thailand, dan Indonesia, masakan Malaysia benar-benar merupakan sesuatu yang unik dan menarik dalam panorama kulinernya. Salah satu hidangan paling ikonik di Malaysia adalah nasi lemak, yang sering dianggap sebagai hidangan nasional. Terdiri dari nasi yang dimasak dengan santan, nasi lemak disajikan dengan pelengkap yang lezat seperti sambal, kacang panggang, timun segar, telur rebus, dan digoreng. Laksa adalah hidangan populer lainnya di Malaysia. Kuah mie pedas dan aromatik ini bervariasi dalam bahan dan gayanya tergantung dari daerahnya. Namun semua variasi laksa memiliki bahan dasar kaldu ikan atau ayam yang kaya dan beraroma, dibumbui dengan kelapa, serai, dan susu. Laksa menjadi satu lagi contoh kekayaan rasa Malaysia yang menggugah selera. Rendang, daging sapi yang dimasak dengan kuah kelapa pedas dari daerah Sumatera, dan sate, daging panggang yang ditusuk pada tusukan sate, adalah contoh hidangan lokal lainnya yang mencerminkan keberagaman suku dan budaya di Malaysia. Dengan beragam kuliner yang begitu banyak, Malaysia memang menjadi surga bagi para pecinta kuliner. Di pedesaan, terdapat sup yang terbuat dari bagian intim sapi jantan. Konon, ada kepercayaan bahwa sup ini dianjurkan untuk meningkatkan potensi pria. Meskipun hal ini mungkin terdengar unik, tradisi dan keyakinan seputar makanan seringkali menjadi bagian dari warisan budaya suatu negara. Masakan Malaysia adalah percampuran kaya rasa, aroma, dan tradisi. Dari nasi lemak hingga laksa, dari rendang hingga sate, keberagaman kuliner Malaysia menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi siapapun yang mencoba. Durian adalah buah tropis dengan aroma yang sangat kuat dan khas, sering dianggap sebagai raja buah-buahan di Malaysia dan Asia Tenggara. Buah ini memiliki kulit berduri dan daging buah berwarna krem yang lembut serta kaya rasa. Namun, baunya sering digambarkan sebagai campuran antara bawang busuk dan keju asam, membuatnya dilarang di banyak hotel dan tempat umum di Malaysia. Meskipun aromanya kontroversial, durian sangat dihargai dan sering digunakan dalam hidangan tradisional Malaysia seperti dodol durian, es durian, dan kue durian. Jika ingin mencoba durian, sebaiknya mencicipinya di tempat yang memperbolehkannya, seperti pasar atau restoran tertentu. Bagi banyak orang, rasa dan tekstur durian yang unik menjadikannya pengalaman kuliner yang menggugah selera. Untuk mereka yang ingin menjelajahi keajaiban yang ditawarkan Malaysia, sebaiknya memahami biaya hidup di negara ini adalah langkah penting. Mata uang resmi Malaysia disebut sebagai ringgit, sebuah istilah yang berarti tidak beraturan dalam bahasa Melayu. Istilah ini mengacu pada tepi bergerigi dari dolar perak Spanyol yang populer pada abad ke-16 dan ke-17. Kosong. Dalam konteks upah minimum, Malaysia telah menetapkan nilai sebesar 1.500 ringgit per bulan, sekitar 320 dolar, namun pendapatan dapat sangat bervariasi tergantung pada kualifikasi profesional, industri, dan wilayah di negara ini. Biaya sewa akomodasi juga sangat bervariasi, terutama di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Penang yang cenderung memiliki harga sewa apartemen satu kamar tidur antara 240 dolar hingga 480 dolar per bulan. Di daerah-daerah yang lebih terpencil atau kota-kota kecil, harga sewa dapat lebih terjangkau, berkisar sekitar 120 dolar per bulan. Secara umum, biaya hidup di Malaysia dianggap masuk akal, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Harga barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi umum, dan layanan umum cenderung lebih terjangkau di Malaysia, memungkinkan pengunjung untuk menikmati pengalaman perjalanan yang lebih hemat dan menyenangkan. Dengan aksesibilitas dan beragamnya biaya hidup, Malaysia menjadi destinasi yang menarik bagi pelancong yang ingin mengeksplorasi keindahan alam, budaya yang kaya, dan kekayaan kuliner yang menakjubkan tanpa perlu khawatir akan biaya yang terlalu tinggi. Saya harap Anda menikmati perjalanan menakjubkan melalui Malaysia ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beri jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya.